Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Kali saya akan masih membahas tentang polemik kenaikan ongkos naik haji yang mencapai 69 juta, ya hampir 70 juta yang naik 2 kali lipat dari tahun 2022. Dan ini masih menjadi polemik atau gejolak di masyarakat mengingat kenaikan ongkos naik haji ini sangat memberatkan rakyat, ya, karena tidak semua sangat memberatkan jemaah karena tidak semua jemaah itu berasal dari golongan sultan. Tidak semua jemaah itu berasal dari orang-orang kaya. Tidak semua jemaah itu berasal dari orang-orang yang secara ekonomi berkecukupan. Banyak dari mereka adalah berasal dari orang miskin, ya, yang harus menabung selama puluhan tahun lamanya sehingga terkumpul uang untuk menyetorkan ongkos naik hajinya, saking rindunya mereka kepada Baitullah, kepada rumah Allah. Nah, terkait kenaikan biaya haji ini, sampai-sampai KPK harus ikut turun tangan. Bagaimana bentuk keterlibatan KPK dalam menangani polemik kenaikan ibadah haji ini, biaya ibadah haji ini? Saya kutip dari politik.rmol.id dengan judul Menak Yakut Penuhi Panggilan KPK. Republik Merdeka. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas soal penyelenggaraan ibadah haji, termasuk biaya perjalanan haji. Pantauan kantor berita politik Ermol, Menak Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kafling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pukul 13.57 waktu Indonesia Barat. Saat tiba ini, Menak Yakut menjawab singkat ketika ditanya persoalan biaya haji yang mengalami kenaikan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Loh belum, ini baru mau dibahas nih, ujar Menak Yakut. Selain Menak, KPK juga melayangkan undangan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadlul Imansyah, untuk membahas progres implementasi rencana aksi kajian penyelenggaraan ibadah haji, evaluasi haji 2022, dan formula penetapan BPIH 2023. Hal itu dilakukan KPK sebagai upaya monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang 30 2022 Junto UU 19 2019, di mana KPK telah melakukan kajian PIH pada tahun 2019 dan menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Agama dan BPKH. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyepakati serangkaian rencana aksi perbaikan. KPK juga telah memantau implementasi atas rencana aksi perbaikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan BPKH pada kurun waktu 2020-2022. Ya, terkait polemik pelaksanaan ibadah haji ini, sampai-sampai KPK harus ikut terlibat, ya. Beberapa waktu yang lalu KPK juga menyoroti atau mengevaluasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 yang katanya masih ada indikasi korupsinya, ya. Beberapa waktu yang lalu KPK mendatangi BPKH, ya, Badan Pengelola Keuangan BPKIH, ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, mana BPKH. Ya, saya pikir KPK menyarankan kepada Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi terkait kenaikan biaya haji ini dengan memberikan penjelasan kepada para jamaah di mana saja peruntukan uang yang 69 juta itu. Tapi saya pikir ini tidak menyelesaikan masalah, ya, karena ini yang jadi permasalahan bukan Menak sudah merincikan alokasi dari penggunaan uang tersebut. Misalnya
sekian puluh juta untuk ongkosnya untuk biaya transportasinya, sekian untuk di tanah suci, sekian untuk visa dan sebagainya. Yang jadi permasalahan adalah bukan masalah sosialisasinya, akan tapi yang jadi permasalahan adalah tingkat kenaikannya yang sangat signifikan. Mungkin kalau kenaikannya sekitar 5 atau 10%, jamaah bisa memakluminya. Jamaah bisa memakluminya. Akan tapi kalau kenaikannya seperti hari ini yang hampir mencapai, ya anggaplah 70 juta ya, dengan segala ebeh-ebehnya, sampai 70 juta, hal itu menurut masyarakat sangat tidak logis dan tidak wajar, mengingat kondisi perekonomian jamaah yang belum pulih akibat COVID-19. Dan sangat disayangkan sekali ada pernyataan dari wakil salah seorang pejabat di Kementerian Agama yang mengatakan bahwa masyarakat yang tidak mampu melunasi biaya haji tersebut akan dicarikan penggantinya, yaitu jamaah yang memiliki uang untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal ya, seharusnya Kemenak harus mengeluarkan statement yang menenangkan masyarakat, ya. Yang menenangkan masyarakat, bukan malah memperkeruh, sebab ini kan masih usulan ya. Ini seolah-olah ini usulan dan sudah pasti akan dipenuhi oleh pemerintah, ya. Soalnya adalah ini baru masih sebatas usulan, kan, tapi dari pejabat Kementerian Agama itu sendiri seolah sudah memastikan bahwa biayanya seperti itu. Padahal Presiden kan belum mengatakan hal ini masih wacana. Maka dari itu terkait pelaksanaan ibadah haji ini adalah masih sangat menjadi isu yang sangat sensitif, ya, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat yang mengatakan, wah ya, katanya uang jamaah itu diinvestasikan. Sekarang mana hasil investasinya? Kok tidak ada dampaknya sama sekali? Pemerintah Kementerian Agama berdalih bahwa biaya pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini adalah 98 juta. Yang 69 juta itu sudah disubsidi oleh pemerintah, sehingga itu kan seolah Kementerian Agama ingin tampil sebagai hero, ya. Bahwa pemerintah sudah mensubsidi, tinggal jemaah membayar sisanya. Kalau kita kaitkan dengan isu yang cukup heboh pada hari ini, jangan peditlah kepada negara dilarang berbisnis dengan rakyatnya. Negara dilarang mengambil keuntungan dari rakyatnya. Justru negaralah yang harus melayani rakyat, harus memberikan, bahkan di dalam undang-undang kita kan hasil bumi dan sebagainya di Indonesia itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk menyelamatkan anak-anak miskin yang tidak mampu, untuk menyelamatkan orang-orang terjumpu. Dalam hal ini menyelamatkan jasmani dan rohaninya. Pelaksanaan ibadah haji ini kan ini kaitannya dengan kebutuhan rohani. Seorang rindu untuk bertemu dengan Tuhannya, rindu berkunjung ke makam Rasulullah, rindu berkunjung ke Masjidil Haram, rindu ingin memeluk Ka'bah. Itu kaitannya dengan hubungan batin, sehingga seorang kalau sudah melaksanakan ibadah haji, batinnya akan lebih stabil. Apakah pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hal tersebut? Ya, tentu saja. Lebih-lebih jamaah sudah menyerahkan uangnya selama sejumlah puluhan juta, ya minimal 20 juta untuk dikelola oleh negara. Ya, saat inilah harus mereka, para jamaah ini, berhak untuk menikmati hasil, boleh dibilang, uang yang mereka titipkan, yang diinvestasikan ke infrastruktur, jalan tol, bandara, pelabuhan dan sebagainya. Pada saat inilah mereka harus menikmati hal tersebut. Jangan dengan dalih karena biaya inflasi dan sebagainya, sehingga semua itu dibebankan kepada rakyat.
KPK harus memberikan solusi terhadap hal ini, harus memberikan saran saran-saran yang bisa menurunkan biaya haji ini, bukan hanya saran untuk mensosialisasikan kepada rakyat. Saya pikir kalau masalah sosialisasi, rakyat sudah tahu lah yang 13 juta untuk ini, 20 juta untuk ini dan sebagainya. Itu sudah tahu dan itu tidak menyelesaikan masalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.